Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Sedikit suara, di bawah penutup ombak terus berdengung. Di laut yang sunyi, kabut putih menutupi langit dan bumi. Di tengah kabut putih, kapal perang 33 meter panjang dengan garis-garis halus dan bentuk simetris berlayar diam-diam. Kapal perang ini berwarna merah gelap di seluruh tubuhnya, seperti balok besi merah. Ketika air laut menyentuh kapal perang, itu langsung menguap dan menyemprotkan kabut putih berapi-api ke lingkungan. Kapal perang ini tidak lain adalah kapal perang kutukan. Wilayah laut ini juga merupakan Sea of the Demon Rache. Alasan mengapa kabut putih yang kuat ini terbentuk juga sangat sederhana. Kapal perang terkutuk ini berasal dari inti api penyucian, lautan lahar. Tubuh kapal perang mengandung panas yang mengerikan. Memanaskan ini adalah pasir abadi dari heksahedron. Pasir abadi tidak hanya bisa menyimpan kekuatan kutukan, tetapi juga panas tanpa batas. Kapasitasnya untuk menahan panas 35,6 juta kali lebih kuat dari baja biasa. Berlayar di laut, kapal perang terkutuk ini akan terus menguapkan air di sekitarnya, membentuk kabut tebal yang tak terbatas. Kabut tebal ini tidak hanya melindungi langit dari matahari, tetapi juga sangat panas. Kabut tebal ini juga mengandung kekuatan kutukan yang kuat. Begitu berada di kabut putih, seluruh tubuh akan cepat terbakar. Setelah jangka waktu tertentu, dengan akumulasi panas itu akan menjadi luka bakar. Jika terlalu lama, seluruh orang akan dimasak dengan uap suhu tinggi. Karena di dalam kabut ini, ada kekuatan kutukan yang kuat. Karena itu, kabut tebal yang menyengat itu sedingin es dan dingin. Begitu jauh di dalam, jelas melepuh, bakar. Rasanya seperti dikorosi, menjadi lapuk, dan bahkan sampai ke titik di mana daging jatuh. Sebenarnya, itu bukan korosi dan pembusukan, dagingnya jatuh itu karena dimasak dan semuanya tanpa tulang. Hanya ada dua tokoh di kapal perang. Yang pertama adalah penyihir dengan tanduk di atas kepalanya, tubuh kurus dan jubah merah gelap. Yang lainnya adalah prajurit bersenjata lengkap yang tertutupi baju besi merah gelap dan nyala api menjalari sekujur tubuhnya. Kedua orang ini bukan orang lain, itu adalah penyihir kutukan, dan panglima perang penyucian. Tindakan mengutuk kapal perang sangat tidak teratur. Menurut desain arai hukum di dalam kapal perang kutukan, dalam kondisi normal, kapal perang kutukan harus berada di area dengan diameter ratusan kilometer, dan melakukan gerakan tidak teratur. Setelah kapal perang terkutuk keluar, itu pada dasarnya akan membentuk daerah kabut tebal. Daerah ini tidak hanya sepenuhnya tertutup oleh kabut putih. Selain itu, kekuatan kutukan yang terkandung dalam kabut putih juga akan mengisolasi semua deteksi kesadaran. Begitu jauh ke dalam area kabut putih, semua koneksi satu sama lain akan terputus. Termasuk panca indera, serta deteksi kesadaran dan jiwa, hampir semua metode komunikasi akan terputus. Kapal perang terkutuk, lintasan pergerakan, tidak pernah lurus ke depan, tetapi sangat tidak teratur. Jika kapal perang yang dikutuk bergerak lurus ke depan, mudah ditangkap di trek. Selama lokasi kapal perang dendam ditentukan dan harus dikalahkan, itu bukan masalah yang sangat sulit. Namun, pada awal desain Curse Battleship, satu set lengkap peta rute navigasi telah dirancang. Rangkaian peta jalan ini tidak hanya akan dieksekusi secara otomatis, tetapi seiring berjalannya waktu, rangkaian peta jalan ini akan terus berubah sesuai dengan rangkaian formasi misterius. Antara perjalanan, akhirnya, battle cruiser pertama dari klan iblis muncul tidak jauh. Kapal lapis baja kapal perang ini diperintahkan untuk menyelidiki daerah kabut putih yang muncul secara aneh ini. Lihat apakah ada harta yang harus dilahirkan. Jelas, kapal perang iblis tidak terlalu memperhatikan daerah berkabut ini. Begitu dia tiba, dia mengemudikan kapal perang dan melesat ke daerah kabut putih. Rasakan bahwa kapal perang menyerbu area White Mist. Kapal perang terkutuk itu mengubah rute perjalanan untuk pertama kalinya. Di daerah kabut putih ini, semua indera dari pihak lain terputus, sementara penyihir dendam dapat merasakan segala sesuatu di daerah kabut putih melalui kekuatan dendam di kabut putih. Begitu lawan masuk, dia ditangkap oleh guru kutukan. Di bawah pengawasan Purgatory Warlord, The Purgatory Guard. Mage kutukan dalam jubah merah gelap berjalan gemetar di altar kutukan. Saat mage kutukan melangkah ke altar, tiba-tiba, rune merah gelap di atas altar kutukan menyala satu demi satu. Melihat jauh, api merah gelap naik di atas altar kutukan. Di bawah nyala api dan mandi. Penyihir dendam melambaikan tongkat dendam di tangannya dan melantunkan mantra panjang di mulutnya. Bilah kabut abu-abu terus melayang dari tongkat penyihir terkutuk dan bergabung ke kabut putih di sekitarnya. Kutukan, betul sekali. Kabut kelabu yang menyatu dengan kabut putih ini adalah kutukan yang dilepaskan oleh kutukan master. Kutukan adalah kondisi kutukan. Begitu kutukan dalam tubuh, itu akan terkikis oleh kekuatan kutukan.
Jika kekuatannya lebih kuat dari mage-mage, Anda dapat menggunakan energi untuk mengusir kekuatan mage. Dan jika kekuatannya lebih lemah dari kutukan penyihir, maka tidak mungkin. Begitu kutukan dalam tubuh, vitalitas akan terus berkurang. Tubuh secara bertahap akan menjadi lemah, dan roh akan menjadi semakin tertekan dan mengantuk. Jika keadaan ini berlangsung sedikit lebih lama, ia akan tertidur tanpa sadar. Dalam tidur, semua orang akan mati tanpa sadar. Tentu saja, meskipun kekuatan dendam sangat besar, itu bukan mantra yang sangat kuat. Kematian kutukan itu sangat lemah, tetapi itu adalah mantra kerusakan yang berkelanjutan. Jika Anda tidak bisa melawan kekuatan kutukan, dan Anda tidak bisa keluar dari area kabut putih pada waktunya, baiklah, semua orang akan mati. Kapal perang iblis ini, kali ini datang, diperintahkan oleh Komandan Setan. Merasakan kabut di sekitar, dan kekuatan aneh di kabut putih di sekitarnya. Setan itu tampan waspada untuk pertama kalinya dan melihat ada sesuatu yang salah. Melihat semua bidak, tangannya lembut dan lemah dan mengantuk. Setan itu terjaga dan tampan. Aku baru saja akan memerintahkan kapal perang untuk berbalik dan keluar dari zona kabut putih. Raungan sedikit terdengar dari atas. Mendongak tanpa sadar. Seperti yang Anda lihat, merah gelap dengan sepasang sayap merah gelap turun dari langit. Dentang. Dalam dentang sengit, hanya ada satu putaran dan hanya satu trik. Setan yang ganteng langsung dipenggal. Badan pertempuran 70 segmen, Komandan Iblis tingkat pertama dari dunia tampan iblis. Bagaimana menjadi tubuh iblis 93 tahap, mengenakan setelan utama, membawa kekuatan api penyucian, dan juga menyalakan keadaan teriblis, dengan kekuatan tubuh suci cahaya putih, lawan penjaga api penyucian. Di bawah tombak, dia memenggal dan membunuh di tempat. Setelah dengan mudah membunuh lawannya, penjaga api penyucian tidak terus membunuh. Dengan acuh tak acuh memandangi kapal perang iblis, setelah melirik bidak kapal. Penjaga api penyucian naik ke udara dan menghilang dalam sekejap mata. Ada sedikit suara. Pion iblis yang dipenuhi kapal tahu bahwa segala sesuatu tidak baik, tetapi tidak ada cara untuk melawannya. Mereka bahkan kehilangan arah. Bahkan jika Anda ingin mundur, Anda tidak tahu harus kemana. Kebanyakan pion iblis dalam kondisi yang relatif baik. Meskipun terus diserang oleh kekuatan kutukan dalam kabut putih, tampaknya itu dapat mendukung periode waktu yang lama dalam waktu singkat. Namun, pion klan iblis, pion yang telah dikutuk oleh penyihir, situasinya tidak begitu baik. Mereka hanya merasa bahwa seluruh tubuh mereka semakin lemah dan semakin lemah, semangat mereka semakin lemah dan semakin lemah, dan mereka semakin banyak mengantuk. Perlu disebutkan bahwa, kutukan mage, hanya satu kutukan yang bisa dilepaskan sekaligus. Setiap kutukan hanya bisa menyerang satu target. Di bawah peningkatan altar kesedihan, kesedihan dari guru kesedihan sangat menakutkan. Meskipun daya ledak tidak kuat, tetapi terus lemah, pengurangan vitalitas sangat cepat. Di bawah serangan dendam kutukan mage, satu demi satu pion klan iblis jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, tubuh mereka dengan cepat layu, hanya menyisakan satu set kantong kulit yang terbungkus erat di luar tulang. Sepintas, itu terlihat seperti tengkorak. Setelah hanya selusin napas, di atas kapal perang iblis, pion iblis yang baru saja pingsan di tanah, semua berdiri. Semua orang memandang kosong, lalu dengan mata kosong, mereka mengeluarkan senjata. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mengangkat senjata dan menebas pion setan di sekitar mereka. Setelah pergi ke daerah kabut putih, pion iblis sudah dibawa kekuatan kutukan dan dendam bercampur dalam kabut putih, dan menjadi lembut dan lemah, dan anggota tubuh mereka lemah. Sekarang, belasan murka penyihir murka di antara tuan murka berubah menjadi prajurit kerangka murka, tetapi mereka menggunakan senjata dengan cara seperti naga, dan menebas mereka dengan gila-gilaan. Bagaimana mereka bisa menolak? Bergemerincing. Dentang. Di bawah tabrakan senjata yang keras, satu demi satu pion klan iblis terbunuh. Semua iblis dan pion yang terbunuh oleh Skull akan segera mati. Termasuk setan ganteng yang akan dipenggal oleh pertempuran api penyucian, semua orang di bawah serangan kutukan berubah menjadi tengkorak dendam. Pada awalnya, hanya ada 20 atau 30 tengkorak terkutuk yang berperang melawan pion klan iblis di kapal penuh. Tetapi karena semakin banyak pion klan iblis terus jatuh. Semakin banyak pion klan iblis dengan cepat berubah menjadi kerangka terkutuk. Selama pertempuran, ada juga banyak kerangka kejam, yang ditebang ke tanah, tetapi hanya setelah sedikit lebih dari 10 jam. Tengkorak terkutuk yang telah ditebang akan bangkit kembali dari tanah dan terus bergabung dengan pertempuran. Hanya jika mereka ditebang 3 kali berturut-turut maka mereka akan benar-benar terbunuh. Tubuh akan berubah menjadi tumpukan pasir dan debu di bawah serangan kekuatan kutukan, dan itu akan berserakan dengan angin. Terkutuklah skeleton, setiap kali dipenggal. Akan ada jejak kekuatan kutukan dari mage kutukan. Pertempuran sengit terjadi di setiap sudut kapal perang iblis. Pada awalnya, itu hanya 10.000 pasang, 20 atau 30, tetapi di bawah serangan konstan dari penyihir kutukan, semakin banyak pion iblis jatuh ke tanah dengan lemah. Kemudian tubuh itu layu dengan cepat dan berubah menjadi kerangka dendam seperti mayat. Semua tengkorak kutukan, naik dari tanah dan bergabung dengan kelompok pertempuran.
Antara dendam dan tengkorak, mereka tidak akan saling menyerang, mereka hanya akan bekerja sama melawan musuh asing. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pion iblis yang secara bertahap berubah menjadi kerangka terkutuk. Situasi di medan perang secara bertahap ditulis ulang. Dari 10.000 menjadi 30, secara bertahap menjadi 10.000 hingga 300, kemudian 7.000 menjadi 3.000. Setelah hanya setengah jam, pertempuran itu benar-benar berakhir. Saat pion iblis terakhir dipenggal, ia dengan cepat berubah menjadi tengkorak dendam. Sejauh ini, pada kapal perang iblis ini, puluhan ribu bidak iblis semuanya dikutuk dan dibunuh. Pada saat yang sama bahwa mage-mage memperoleh sejumlah besar kekuatan mage, ia juga mengubah semua monster dan tentara dari kapal menjadi kerangka ganas. Di seluruh area White Mist, selain kapal perang kebencian, kapal perang teror lain dengan kapal penuh dan 6.000 tengkorak terkutuk ditambahkan. 6.000 tengkorak terkutuk. Karena dalam pertempuran, ada lebih dari 3.000, hampir 4.000 kerangka yang membenci, yang dipenggal 3 kali atau lebih berturut-turut, dan mereka sudah menghilang. Tengkorak kebencian bisa terbunuh. Selama 3 kali pemenggalan berturut-turut, tidak akan ada kebangkitan. Namun, meskipun kehilangan hampir 4.000 tengkorak terkutuk, penyihir terkutuk itu jelas sangat puas. Setiap kali Skull terbunuh dalam pertempuran, kekuatan kutukan akan lahir. Terutama setelah terbunuh untuk ketiga kalinya, tengkorak yang kesal akan meledak dengan kekuatan kebencian yang kuat. Oleh karena itu, meskipun banyak tengkorak kebencian terbunuh dalam pertempuran, hadiah dari penyihir kebencian tidak banyak. Bagi Master Grudge, Skull adalah barang habis pakai. Ini untuk memanggil kekuatan kutukan dan dendam. Sama seperti kapal perang kutukan ini benar-benar menghancurkan kapal perang iblis, Laut Timur, Laut Selatan, dan Laut Barat yang menghancurkan medan perang adalah di antara 3 wilayah laut. Sebanyak 3.000 kapal perang kutukan muncul di lokasi berbeda di 3 lautan, menciptakan 3.000 keping wilayah tertutup kabut putih. Adegan serupa terus dipentaskan. 3.000 pedang perang terkutuk, 3.000 penyihir terkutuk, dan 3.000 penjaga api penyucian, mulai tumbuh dengan cepat. Dan di sisi lain, dalam inti api penyucian, Zhu Hengyu membuka pohon kuno rune. Pohon rune kuno ini adalah masa depan Zhu Hengyu, bergantung pada cara rune yang luar biasa. Dikombinasikan dengan Earthfire God Vessel di inti api penyucian, sebuah pohon rune dibangun. Akar pohon rune kuno berakar di api penyucian, menyerap api-api penyucian di jantung bumi. Cabang-cabang pohon rune kuno menyelam ke dalam vena bumi, sambil memandu api penyucian, mereka juga menyerap kekuatan bumi di bumi, serta air dan emas di laut bawah tanah dan air laut di permukaan tanah. Pohon rune kuno itu sendiri adalah makhluk kayu. Lewat sini, pohon-pohon kuno rune dapat mengekstraksi emas, kayu, api, dan bumi, dan kekuatan dari 5 elemen, meringkas 10.000 buah ajaib kuno yang liar. Namun, apa yang disebut buah purba liar ini sebenarnya adalah hadiah yang disiapkan oleh Zhu Hengyu untuk setan. Masa depan Zhu Hengyu, juga dikenal sebagai Chu Xingyun, mengkonsumsi begitu banyak tenaga kerja, sumber daya material, sumber daya keuangan, energi. Tidak mungkin untuk membangun pohon rune kuno ini hanya untuk orang lain, bukan untuk diri Anda sendiri. Ini benar-benar omong kosong untuk fokus pada diri sendiri dan tidak pernah pada orang lain. Namun, tidak mungkin bahwa seseorang yang didedikasikan untuk orang lain dan yang tidak pernah untuk dirinya sendiri tidak mungkin ada. Untuk membangun pohon rune kuno ini, masa depan Chu Xingyun pada dasarnya adalah setengah untuk dirinya sendiri dan setengah untuk setan. Bagian dari iblis adalah buah kuno yang sunyi. Untuk bagiannya, itu adalah inti dari pohon rune kuno bahwa roh 5 elemen terkondensasi. Lingguo Wuxing ini tidak berbeda. Sejak hari pohon rune kuno dibangun, pohon itu mulai matang dan mengembun. Sampai hari ini, saya tidak tahu sudah berapa tahun kondensasi. Tetapi yang pasti adalah 1 tahun dalam miliaran megabyte. Hal yang paling ajaib tentang 5 elemen ini adalah bahwa Anda dapat menebus semua cacat tubuh biksu berdasarkan kekuatan berlimpah dari 5 elemen dan menciptakan semangat 5 elemen. Yang disebut tubuh 5 elemen spiritual adalah tubuh yang hanya ada dalam cita-cita. Secara umum, karakteristik masing-masing beku berbeda. Ada yang bagus di sistem air, ada yang bagus di sistem kebakaran. Yang lain pandai emas, kayu, dan tanah. Apa yang dia kuasai ditentukan oleh 5 elemen beku itu sendiri. Beku air harus jago dalam latihan sistem air dan mantra sistem air. Sama seperti para beku air, menurut bakat mereka, kekuatan mantra air yang dilepaskan juga sangat berbeda. Ambil Lu Zimei misalnya, bakat airnya mencapai 9 tingkat, sedangkan bakat apinya hanya 1 tingkat. Mantra air yang dilepaskan oleh Lu Zimei akan meledak dengan kekuatan yang mendekati batas. Jika Lu Zimei bersikeras untuk mempelajari mantra api, maka mantra apinya hanya akan memiliki 10% dari kekuatan. 9 kali lebih lemah dari para beku yang memiliki bakat dari Departemen Pemadam Kebakaran kelas 9. Kelima unsur Lingguo ini adalah buah yang misterius. Menarik kekuatan 5 elemen, butuh miliaran tahun di inti pohon rune kuno untuk menyingkat roh 5 elemen. Dengan menggunakan Lingguo Wuxing ini, Anda dapat menebus semua kekurangan tubuh dan membuat tubuh roh Wuxing yang sempurna.
Anda dapat belajar dan menguasai apapun mantranya. Tidak hanya dapat belajar dan menguasai, tetapi juga dapat memaksimalkan kekuatan mantra dari berbagai departemen. Mungkin seseorang akan mengatakan, mantra yang benar-benar kuat dapat dikuasai oleh satu departemen. Tidak perlu mempelajari mantra dari seluruh departemen. Itu benar, meskipun kalimat ini bukan kebenaran, itu sangat dekat dengan kebenaran. Kebingungan belum tentu merupakan keuntungan. Menyangkal hal-hal lain akan menyebabkan para beku menjadi fasih dan longgar, tanpa spesialisasi. Selama Anda berkonsentrasi pada berlatih serangkaian mantra itu sudah cukup untuk membuat dunia tak terkalahkan. Ambil Zulong dan Zufeng sebagai master tertinggi, Zulong berspesialisasi dalam sistem air, Zufeng berspesialisasi dalam sistem kebakaran. Namun, tidak ada yang berani mempertanyakan kekuatan keduanya. Bahkan dapat dikatakan bahwa Zulong dan Zufeng adalah penguasa terkuat di zaman kuno. Namun, tidak peduli seberapa kuat Zulong dan Zufeng, mereka tidak terkalahkan, atau bahkan yang tertinggi. Sejauh menyangkut zaman kuno, orang terkuat, hanya ada satu orang, atau ada satu, itu adalah surga. Surga adalah jalannya, surga adalah yang terkuat. Di bawah surga, Zulong dan Zufeng adalah penguasa tertinggi. Surga-surga penuh dengan 5 elemen dan maha kuasa. Jika musuh Zhu Hengyu hanya Zulong, Zufeng, Zukilin. Jadi spesialisasi sudah cukup. Tetapi pada kenyataannya, lawan utama Zhu Hengyu bukanlah Zulong atau Zufeng, tetapi surga. Nasib telah ditentukan sejak hari Demon Rache didirikan. Misi dari Demon Rache adalah untuk menghancurkan dunia ini. Adapun alasannya, Zhu Hengyu tidak diketahui. Tidak jelas, Zhu Hengyu hanya samar-samar merasa bahwa dunia ini telah mencapai batasnya. Jika terus berkembang, seluruh alam semesta pasti akan menjadi sunyi, dan semua kehidupan akan layu. Bahkan tanda kehidupan akan sunyi. Meskipun tanda kehidupan tidak akan pernah hilang, itu seperti benih. Jika tidak ada tanah yang cocok, bagaimana bisa berakar dan berkecambah? Ketika seluruh alam semesta menjadi sunyi, maka tidak ada tanah untuk reproduksi kehidupan di dalam alam semesta ini. Seluruh alam semesta akan mati, bahkan busuk. Saat itu, seluruh dunia secara bertahap akan mencapai batasnya, bahkan dimusnahkan menjadi debu. Misi dari Demon Rache adalah untuk menghancurkan dunia ini sebelum ini. Jangan salah paham, kehancuran seperti itu bukan hanya pembunuhan dan kehancuran. Kerusakan semacam ini tidak ditujukan pada orang, tetapi pada ketertiban, dan pada hukum. Sejujurnya, Heavenly Dao adalah apa yang Chu Xingyun akan hancurkan. Setelah kehancuran langit dan bumi, tatanan baru, langit dan bumi baru akan lahir. Heavenly Dao juga sangat jelas. Antara dia dan Chu Xingyun, hanya satu orang yang bisa bertahan. Chu Xingyun tidak akan mati, surga akan dihancurkan. Surga tidak akan mati, Chu Xingyun akan mati. Karena itu, tubuh roh 5 elemen disiapkan oleh Chu Xingyun untuk bertarung melawan surga. Hanya dengan menebus semua cacat dan memiliki tubuh roh 5 elemen, Zhu Hengyu memiliki modal untuk bertarung melawan surga. Perlu disebutkan bahwa, jangan membuatnya sederhana, tetapkan roh 5 elemen sebagai mampu melepaskan mantra dari seluruh sistem. Semangat 5 elemen, semua 5 elemen. Atribut 5 elemen juga menentukan kualitas tubuh perang. Seperti kekuatan, pertahanan, vitalitas, kekuatan destruktif, kecepatan. Roh 5 elemen yang sejati adalah keberadaan yang sempurna dalam arti yang sebenarnya. Memiliki kekuatan seekor sapi liar. Memiliki kecepatan yang sama dengan ledakan. Memiliki daya ledak api. Memiliki. Adapun kualitas seorang beku, mereka akan mencapai yang tertinggi. Inilah semangat 5 elemen, makna terbesar. Di kejauhan, dia adalah penyihir terkuat. Lebih dekat, dia adalah petarung terkuat. Tidak jauh, dia adalah penembak terkuat. Memiliki kebijaksanaan tertinggi, kekuatan spiritual yang paling kuat. Semua yang dapat Anda pikirkan, tubuh 5 elemen spiritual akan miliki. Dan semua yang tidak bisa Anda bayangkan, tubuh roh 5 elemen tidak akan pernah kekurangan. Tentu saja, roh 5 elemen ini tidak mengacu pada roh 5 elemen low end. Tubuh roh 5 elemen low end hanya yang diperoleh. Buah roh 5 elemen ini adalah tubuh kacau bawaan. Di bawah kombinasi dari 5 elemen itu dapat diringkas menjadi kekuatan hunyuan, dengan demikian membalikkan tidak ada tindakan dan mencapai kekacauan. Tentu saja, buah roh 5 elemen ini hanya memberi Zhu Hengyu latar belakang dan potensi seperti itu, tetapi itu tidak bisa secara langsung memungkinkan Zhu Hengyu untuk melewati tubuh suci cahaya putih dan langsung mencapai tubuh perang yang kacau. Selain itu, peperangan kacau yang dibentuk oleh roh 5 elemen maju jauh dari sebanding dengan biksu biasa. Para beku biasa, bahkan jika mereka telah mencapai peperangan yang kacau, karakteristik mereka tidak berubah. Penyihir masih penyihir, tidak mungkin untuk menjadi prajurit karena pencapaian badan perang yang kacau, dan sebaliknya. Hal yang paling kuat tentang Wuxing Lingguo adalah dapat memperbaiki semua cacat. Jangan berpikir bahwa peperangan kacau adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Apa yang disebut perang semrawut sebenarnya adalah perang yang memadatkan jejak kekacauan. Kekuatan peperangan yang kacau, ketika menyerang dan bertahan, tidak lagi menggunakan 5 elemen aura, tetapi semangat bertarung yang kacau balau.
dapat dikatakan bahwa seorang beku dengan semangat bertarung yang kacau memiliki perang yang kacau. Semangat bertarung kekacauan, terus terang, hanya energi. Meskipun jauh lebih canggih daripada Wuxing Reiki, itu pada dasarnya adalah energi yang relatif tinggi. Energi itu sendiri tidak mengubah karakteristik beku itu. Mereka juga beku air, dan mereka dibagi menjadi penyihir air dan pejuang air. Untuk alasan yang sama, itu juga badan perang yang kacau, yang juga dibagi menjadi Chaos Mage dan Chaos Warrior. Di waktu berikutnya, Zhu Hengyu duduk di rune pohon kuno rune. Membuka tungku untuk membuat alkimia, dan memperbaiki 9 obat kerajaan. Semua gangguan luar tidak lagi menjadi perhatian Zhu Hengyu. Setelah memperbaiki 9 obat-obatan kerajaan kelas 9, hati Zhu Hengyu tidak diragukan lagi, dan ia secara resmi dipromosikan menjadi tubuh suci cahaya putih di bawah pemurnian api penyucian. Meskipun, dalam waktu yang sangat singkat, kekuatan dan energi Zhu Hengyu dapat digambarkan 10 kali lipat. Tapi nyatanya, perasaan Zhu Hengyu tidak banyak. Meskipun ekaristi cahaya putih sangat kuat, bagaimanapun juga bukanlah badan perang yang kacau balau. Energi yang dia kendalikan masih belum kacau. Bagi Zhu Hengyu, kekuatan bertarungnya belum mencapai lompatan kualitatif. Setelah promosi tubuh perang ke tubuh suci cahaya putih, Zhu Hengyu menerobos. Memahami perubahan di dunia luar. Kali ini, Zhu Hengyu menghabiskan banyak waktu di retret ini, yang sebenarnya tidak banyak dan itu kurang dari setahun. Karena itu, ketika menerobos, hampir tidak ada perubahan di dunia luar. Kerajaan Elang Emas masih memperkuat integrasi internalnya. Integrasikan klan iblis, klan serigala iblis, dan klan iblis bersama untuk membentuk pasukan tanah dan udara. Di dalam kerajaan Elang Emas, 4 kekuatan utama adalah independen. Meskipun mereka secara seragam diterima oleh Raja Iblis Raja Wali Emas, mereka bukan satu. Untuk saat ini, hanya aliansi regional. Begitu ada turbulensi, seluruh aliansi dapat dibubarkan setiap saat. Karena adanya aliansi, meskipun mereka bermusuhan satu sama lain, mereka tidak akan saling menyerang. Kerajaan Elang Emas harus menggunakan aliansi ini untuk mencapai stabilitas dan persatuan di seluruh wilayah. Dengan cara ini, tahta Kaisar Iblis Elang Emas dengan kuat duduk. Di bawah ancaman Angkatan Laut Kerajaan Elang Emas, klan iblis, dan klan serigala setan hanya dapat menerima kondisi ini. Bukannya mereka tidak ingin menolak, tetapi mereka tidak bisa menolak sama sekali. Kerajaan Elang Emas mengendalikan kekuatan laut. Setelah memberontak, itu pasti seperti klan domba iblis, dalam waktu yang sangat singkat, seluruh klan jatuh. Karena tidak ada kekuatan untuk melawan, dan aliansi yang diusulkan oleh Kerajaan Elang Emas, tidak ada istilah yang tidak dapat diterima. Iblis serigala klan dan klan sapi iblis secara alami tidak punya alasan untuk tidak setuju. Bagaimanapun, bahkan jika Anda melihat sesuatu yang salah, Anda dapat menarik diri dari aliansi kapan saja tanpa khawatir. Pembatasan Kerajaan Raja Wali Emas pada klan serigala iblis dan klan iblis lembu terlalu sedikit, hampir tidak ada. Biarkan saja mereka memilih prajurit elit dari 2 kelompok dan melatih mereka dengan ketat. Mereka bahkan tidak membutuhkan mereka untuk mengirim tentara untuk bekerja sama dengan serangan Kerajaan Elang Emas. Saat ini, Kerajaan Elang Emas sedang mencoba yang terbaik untuk menenangkan serigala iblis dan iblis lembu. Pada saat yang sama, ia juga bekerja keras untuk membiarkan Kaisar Iblis Elang Emas duduk di atas takhta dan memiliki lebih banyak hak. Untuk saat ini, Kerajaan Elang Emas tidak akan memberontak melawan klan iblis atau terus berurusan dengan cabang-cabang lain dari klan iblis. Kalau tidak, seseorang tidak hati-hati. Dalam hal Demon Wolf Clan dan Demon Clan bentrok dari aliansi, Demon Ship Clan akan membuat kerusuhan di belakang. Seluruh kerajaan Elang Emas mungkin hancur dalam sekejap. Jelas, untuk waktu yang lama akan datang. Kerajaan Elang Emas akan menjaga stabilitas. Saya ingin memulai serangan lagi, mengepung kota, dan tidak tahu berapa lama lagi. Tidak ada yang bisa disalahkan untuk kapal perang. Kekuatan dari Curse Battleship dan Kejit Mage terlalu lemah. Untuk saat ini, sama sekali tidak ada cara untuk melawan lawan yang terlalu kuat. Oleh karena itu, meskipun kemajuan telah dibuat, itu tidak signifikan. Kapal perang terkutuk dan penyihir terkutuklah, meskipun sangat menakutkan dan sangat kuat, tetapi kekuatan mereka telah ditingkatkan sangat lambat. Dalam waktu singkat, kekuatan kutukan kapal perang tidak bisa diharapkan. Ketika suatu hari, kapal perang terkutuk itu benar-benar membentuk kekuatan tempurnya. Suku naga, Phoenix dan setan lemah. Bisa dikatakan, saat ketika kapal perang naik, ini adalah hari ketika Kerajaan Elang Emas secara resmi berlayar. Jika kapal perang dikutuk dan ditahan, Kerajaan Elang Emas akan dapat menyatukan Demon Rache dalam waktu singkat dengan kekuatan tempur yang kuat. Dengan kekuatan tempur yang kuat dari Demon Rache, Kerajaan Elang Emas, yaitu Kerajaan Hengyu, benar-benar memiliki latar belakang kebangkitan. Sebelum ini, Zhu Hengyu tidak perlu muncul, dia juga tidak bisa muncul. Kalau tidak, naga, Phoenix, dan ras iblis pasti akan membentuk koalisi dan bertarung melawan iblis. Bahkan setelah menyatukan Demon Rache, Zhu Hengyu mungkin tidak berani berdiri.
Kalau tidak begitu naga, Phoenix, dan ras iblis dari medan perang yang runtuh ingat kekuatan setiap ras. Namun, Zhu Hengyu sendiri tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawannya. Kemudian, bahkan jika iblis-iblis itu bersatu, mereka pasti akan dikalahkan atau bahkan dihancurkan dalam sekejap. Karena itu, sebelum kerajaan Elang Emas menyatukan iblis, Zhu Hengyu harus memasuki medan perang yang benar-benar runtuh untuk meningkatkan kekuatannya. Suatu hari, ketika kerajaan Elang Emas benar-benar menyatukan setan, Zhu Hengyu juga memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi supermaster dari ras naga, Phoenix dan setan. Jika memungkinkan, lebih baik untuk menggabungkan taring dan gunung. Bawahan dengan potensi untuk mencapai peperangan kacau juga telah dibawa ke kehancuran medan perang dan membiarkan mereka tumbuh dengan cepat. Jauh dari kebaikan memiliki tentara tanpa jenderal. Jika iblis ingin bangkit, ia harus memiliki sekelompok kekuatan tingkat kota, jika tidak, bahkan jika naik secara kebetulan, ia pasti akan menurun dengan cepat. Angin kencang meraung di atas langit. Di bawah langit, ada dunia hijau. Di tanah hijau zamrud, gunung-gunung dan sungai-sungai indah, dan bunga-bunga harum. Ini adalah dunia yang segar seperti surga. Streaming, danau, padang rumput, dan hutan. Udara dipenuhi bunga dan gulma. Seluruh dunia damai. Melihat dunia yang indah dan memabukkan ini. Wajah mabuk Zhu Hengyu. Menurunkan segala sesuatu yang menghancurkan inti dari medan perang, Zhu Hengyu melakukan perjalanan panjang di ruang dimensi. Setelah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya menemukan saluran dimensi yang mengarah ke inti medan perang yang runtuh di pusat anti-ruang. Dan perikop itu terhubung dengan dunia yang indah dan menakjubkan ini. Dunia kecil ini tidak terlalu besar. Dari pemandangan tingkat tinggi, Anda akan menemukan bahwa ini hanyalah gunung yang ditangguhkan. Hanya saja pegunungan normal mengarah ke atas dan tebal di bawah. Tapi gunung gantung ini terbalik. 5 puncak gunung raksasa dilarikan ke bawah. Akar yang tebal dan luas terbalik dan menghadap ke kubah langit. Gunung ini menjulang di bagian bawah kubah langit, dan ini adalah dunia kecil pegunungan hijau, perairan hijau, dan burung. Yang paling menarik, di atas 5 puncak menggantung terbalik rune padat-padat raksasa yang terus-menerus bersinar dan padam. Di atas 5 puncak, cahaya terang cian, kuning, merah, putih, dan hitam, masing-masing. Betul sekali, ini adalah Wuxing Mountain yang legendaris, area persiapan untuk memasuki medan perang yang runtuh. Seluruh medan perang senior Taiko sebenarnya adalah medan perang yang runtuh. Pertempuran yang runtuh tahun itu mencakup seluruh medan perang senior Taiko. Itu hanya dibagi menjadi area terluar, area tengah, dan area inti sesuai dengan jarak dari inti medan perang. Chu Xingyun, yang pertama kali memasuki medan perang senior Taiko, berada di area luar. Di sana, Zhu Hengyu dan 8 leluhurnya dipisahkan dengan sempurna, awalnya beradaptasi dengan aturan medan perang senior Taiko. Setelah pertempuran dengan Kaisar Tianyi, Chu Xingyun mengambil jam kuno hitam dan bergegas ke tengah medan perang yang runtuh. Karena tubuh pertempuran yang sempurna bergabung dengan jam kuno Xuanze, ide Chu Xingyun ditempatkan pada Zhu Hengyu. Daerah tempat Zhu Hengyu tinggal adalah area tengah tempat medan perang dihancurkan. Dari perspektif tertentu, bisa dikatakan inti. Namun pada kenyataannya, itu hanya area terluar dari area inti, bukan inti absolut. Menurut Zhu Hengyu, medan perang Taiko canggih sebenarnya adalah runtuhnya medan perang. Ini dibagi menjadi 3 area, bagian luar, tengah, dan Zhu Hengyu untuk sementara melepaskan hal-hal di luar, bersiap untuk memasuki area inti dari medan perang yang runtuh dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Namun, inti dari keruntuhan yang sebenarnya dari medan perang telah hancur berantakan di bawah hantaman dunia. Saat ini, di atas gunung 5 elemen, 365 bulan ditangguhkan. Di luar setiap bulan, ada penghalang berwarna seperti gelembung. 365 bulan ini hancur berantakan, menghancurkan area inti dari medan perang. Meski dilihat dari perspektif Zhu Hengyu, volumenya sangat kecil, hanya seukuran kepalan tangan, tapi itu karena jaraknya. Benar-benar menaiki fragmen-fragmen medan perang itu, Anda akan menemukan bahwa area di sana tidak terbatas. Area persiapan perang Gunung Wuxing adalah area tunggu untuk memasuki area inti dari medan perang yang runtuh. Area inti yang runtuh medan perang hancur menjadi 365 dunia besar dan kecil. Dunia-dunia ini tidak selalu terbuka. Setiap saat ketika dunia terbuka, di atas bulan yang sesuai, ia akan bertaruh pada sinar teleportasi berikutnya. Durasi juga sangat singkat, hanya 3 jam. Posisi balok transmisi tidak konstan, tetapi ditempatkan secara acak di area tertentu. Jika Anda tidak dapat memasukkan berkas cahaya dalam waktu 3 jam, Anda akan kehilangan kesempatan ini. Perlu disebutkan bahwa 365 bulan, meskipun mereka terlihat sama di tanah, ukurannya hampir sama, tetapi kenyataannya, ukuran dan volumenya sebenarnya sangat berbeda. Alasannya terlihat sama adalah karena jaraknya berbeda. Semakin dekat lebih besar, semakin jauh lebih kecil. 365 bulan sebenarnya adalah 365 medan perang yang runtuh. Menyatukan semua bagian, itu adalah peta lengkap dari area inti dari medan perang yang runtuh.
365 medan perang runtuh, topografi masing-masing tempat. Setiap unit dan makhluk berbeda. Setiap item yang diproduksi di medan perang yang runtuh juga sangat berbeda. Akhirnya, dan yang paling penting, interval waktu antara pembukaan setiap medan perang juga sangat berbeda. Ini dihidupkan lebih sering dan dapat dinyalakan sekali sehari. Ada juga buka seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali. Interval pembukaan terpanjang hanya satu kali penuh, yaitu 129.600 tahun. Medan perang yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda. Jika Anda tersandung ke dalam fragmen medan perang intensitas tinggi, saya khawatir begitu Anda masuk, Anda akan terbunuh dalam hitungan detik. Ambil medan perang yang rusak yang akan dibuka Yuan sekali. Makhluk terlemah di sana adalah semua eksistensi tingkat tinggi dari tubuh perang yang kacau. Tubuh suci cahaya putih biasa telah masuk dan tidak ada kemungkinan lain selain dibunuh oleh paku. Belum lagi, 365 potong yang menghancurkan situasi spesifik medan perang. Untuk saat ini, Zhu Hengyu sebenarnya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Setelah melintasi ruang dimensi, Zhu Hengyu mengikuti saluran dimensi dan mencapai area inti dari medan perang yang runtuh. Muncul di Wuxing Mountain terbalik ini. Gunung Wuxing ini adalah tempat yang sangat aneh. Ada rune 5 elemen yang tak terhitung jumlahnya diukir di atas 5 gunung terbalik. Di sekitar seluruh puncak gunung, kekuatan 5 elemen ditelan dan diserap oleh gunung 5 elemen. Meskipun dikatakan bahwa Zhu Hengyu muncul di Gunung Wuxing, posisi sebenarnya berada di bagian bawah Gunung Wuxing. Jika Anda membalikkan perspektif, Zhu Hengyu sekarang ditekan oleh Gunung Wuxing di bawah gunung. Di daerah ini, semua kekuatan dari 5 elemen dievakuasi. Adapun setan-setan, sangat Yin Qi dan Cakacau, mereka semua dikecualikan oleh batas 5 elemen Gunung Wuxing, dan mereka dikeluarkan dari batas. Zona persiapan di bawah Gunung Wuxing adalah zona terlarang yang sesungguhnya. Di sini, semua mantra dan keterampilan bertarung tidak dapat dilakukan. Semua energi pada dasarnya dievakuasi. Satu-satunya hal yang dapat Anda andalkan adalah kekuatan daging, dan hanya kekuatan daging yang sepenuhnya miliknya. Bahkan tanpa kekuatan 5 elemen. Bahkan jika tidak ada semangat juang yang kacau, tidak ada Yin Qi dan Iblis Qi yang ekstrim. Kekuatan daging masih ada, dan bahkan tidak akan ada sedikit penurunan. Tentu saja, daerah terlarang ini juga hanya ada di bawah 5 elemen ini. Daerah terlarang adalah area khusus yang dibentuk oleh gunung 5 elemen. Setelah Anda pergi dari sini, efek terlarang akan terangkat secara instan. Setelah mendarat di dunia ini, Zhu Hengyu sangat tidak nyaman. Untuk seorang beku, 80% dari kekuatannya adalah energinya sendiri, serta keterampilan tempur yang ia gunakan untuk meluncurkan energinya. Kekuatan daging murni mungkin hanya 10%, atau bahkan lebih rendah. Tiba-tiba kehilangan energi, kehilangan semua mana dan budidaya. Meskipun masih lebih kuat daripada orang-orang biasa yang belum berlatih, itu lebih lemah dari keadaan kemakmuran penuh, dan hampir terlalu lemah untuk kehilangan semua seni bela diri. Berderak, dengan erat meremas tinjunya dengan erat, wajah Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Tepat sebelum datang ke sini, Zhu Hengyu mengambil Wuxing Lingguo yang telah mengakumulasi lebih dari 1 triliun tahun. Hari ini, tubuh iblis Zhu Hengyu tidak hanya mencapai tubuh suci cahaya putih, yang paling penting adalah bahwa tubuh iblisnya sudah menjadi tubuh perang yang sempurna. Kayu emas, air, api, dan tanah, semua aspek semangat 5 elemen sempurna. Kekuatan, kecepatan, daya tahan, kelincahan, daya ledak pertahanan. Semua kualitas yang dapat Anda pikirkan, Zhu Hengyu telah mencapai tingkat yang sempurna. Kesempurnaan di sini bukan untuk mengatakan bahwa ia telah mencapai batas, tetapi untuk mengatakan bahwa dalam setiap aspek, ia memiliki potensi batas. Namun, harus ditekankan bahwa meskipun berbagai potensi Zhu Hengyu dapat disebut sempurna, tetapi dalam kasus kehilangan semua mana, dia sebenarnya hanya orang biasa dengan lebih banyak potensi. Yang disebut tinju ganda adalah tangan keempat yang sulit. Dalam kasus kehilangan mana, hanya mengandalkan kekuatan daging tidak cukup untuk melawan pengepungan ganda pada saat yang sama. Kehilangan mana secara total berarti bahwa bahkan jika keberadaan para dewa kelas 1 benar-benar hilang, mereka harus diintimidasi oleh bajingan jalanan dan bajingan. Ini adalah horor dari total kehilangan mana. Untung, dengan bantuan Wuxing Lingguo, Zhu Hengyu benar-benar memiliki kekuatan tempur super kuat bahkan jika mananya benar-benar hilang. Setelah meninggalkan saluran dimensi, Zhu Hengyu muncul di atas batu besar dengan diameter ratusan meter. Batu besar itu terbaring rata di atas rumput hijau. Melalui batu-batu ini, Anda bisa masuk dan keluar saluran dimensi. Dari sini, Anda dapat memasuki zona persiapan, atau Anda dapat meninggalkan zona persiapan dan kembali ke tengah medan perang yang runtuh. Itu adalah area tempat Zhu Hengyu tinggal sebelumnya. Tetapi untuk sekarang, Zhu Hengyu tidak bisa kembali. Dalam perjalanan yang akan datang, Zhu Hengyu kelelahan ketika dia melewati badai yang runtuh. Jika saya segera kembali, saya takut bahwa saya akan tersapu oleh badai yang runtuh. Tanpa berkultivasi untuk sementara waktu, Zhu Hengyu tidak bisa kembali. Apalagi Zhu Hengyu tidak perlu kembali.
Sebagai orang di biro, Zhu Hengyu tidak cocok untuk berpartisipasi, ini adalah cara terbaik untuk menyerahkan segalanya kepada Yinlinger. Yang paling penting adalah, tidak ada peningkatan dalam kekuatannya sendiri, bahkan jika dia kembali, Zhu Hengyu tidak ada hubungannya. Sekarang dia ada di sini, Zhu Hengyu tidak akan kembali sampai dia telah meningkatkan kekuatannya cukup untuk bersaing dengan kekuatan berbagai ras. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu melepaskan banyak kekhawatiran. Sekarang Anda berada di zona persiapan, mari pertama-tama menjelajahi situasi di sini, menstabilkan pijakan Anda di zona persiapan, dan kemudian berbicara tentang hal-hal lain. Sebelum ini, Zhu Hengyu tidak akan terburu-buru ke 365 medan perang yang runtuh. Jika dia secara tidak sengaja masuk ke area tingkat tinggi karena dia tidak mengerti, Zhu Hengyu bahkan mungkin tidak tahu bagaimana dia mati. Mengambil langkah, Zhu Hengyu berjalan sepanjang sipan. Batuan batu ini adalah hub yang menghubungkan area tengah dan area inti. Dalam keadaan normal, beberapa orang datang dan beberapa orang kembali. Lagi pula, pulang pergi terlalu berbahaya. Jika Anda secara tidak sengaja dan kelelahan serta terlibat dalam area inti dari badai yang runtuh, bahkan kekuatan badan perang yang kacau balau mungkin sulit untuk dilepaskan. Di sepanjang jalan yang menghubungkan Sipan, Zhu Hengyu berjalan sepanjang jalan. Lokasi Sipan sangat jauh. Secara umum, saya khawatir tidak banyak orang akan datang dan pergi dalam 1 tahun. Oleh karena itu, jalan menuju Sipan sudah ditutupi dengan rumput liar, dan jika tidak diidentifikasi dengan cermat mudah tersesat. Setelah berjalan jauh, tidak terlalu jauh, Zhu Hengyu merasa sedikit tidak nyaman antara dada dan perutnya. Perasaan ini sangat aneh. Zhu Hengyu tidak bisa mengingat berapa lama dia belum merasakan rasa seperti ini. Sederhananya, Zhu Hengyu sebenarnya lapar. Sebelumnya, ketika dia berada di tengah-tengah medan perang yang runtuh, Zhu Hengyu memiliki energi sihir yang sangat besar, dan secara alami dapat memberikan sejumlah besar energi untuk dikonsumsi tubuh. Tapi sekarang, di zona persiapan ini, semua energi dilarang. Setelah kehilangan energi, konsumsi fisik Zhu Hengyu hanya dapat disediakan oleh makanan. Yang membuat Zhu Hengyu paling sering menangis dan tertawa adalah, setelah memasuki tubuh iblis 90 segmen, dia pada dasarnya tidak makan lagi. Energi besar itu cukup untuk menyediakan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh iblis, bahkan jika Anda tidak makan, Anda tidak akan pernah merasa lapar. Keadaan ini sebenarnya yang sering dikatakan oleh para beku-biku. Karena dia belum makan terlalu lama, Zhu Hengyu bahkan lupa bahwa dia juga perlu makan. Tepatnya, Zhu Hengyu koma mendalam selama lebih dari 130 tahun. Setelah bangun tidur, saya juga lupa makan. Dalam 3 tahun terakhir, Zhu Hengyu hanya mengkonsumsi Wuxing Lingguo selain obat mujarab. Dan sudah lebih dari setahun sejak Zhu Hengyu memakan 5 elemen. Pada tahun lalu, Zhu Hengyu bisa dikatakan belum menetes. Di perut dan usus, itu bisa digambarkan sebagai kosong. Mulai sekarang, ketika tubuh Zhu Hengyu akhirnya perlu mengekstraksi energi dari saluran pencernaan, ia menemukan bahwa tidak ada air di saluran pencernaan, apalagi makanan. Untuk sesaat, rasa lapar yang tak terbatas mengalir dari setiap sudut tubuh. Pusing. Zhu Hengyu tahu bahwa dia harus makan pertama kali, jika dia tidak hati-hati, dia mungkin kelaparan sampai mati. Dalam kepanikan, Zhu Hengyu berencana untuk membuka gelang Ice Emperor untuk pertama kalinya untuk melihat apakah ada makanan untuk dimakan. Tapi sesaat kemudian, gelang Ice King tidak merespon. Baru pada saat inilah Zhu Hengyu tiba-tiba menyadari bahwa semua energi di zona persiapan di bawah Gunung Wuxing dilarang. Di area persiapan, tidak ada bahkan 5 elemen energi, jadi secara alami tidak mungkin untuk membuka gelang dimensional. Karena itu, bahkan jika gelang dimensi Zhu Hengyu penuh dengan makanan lezat, itu tidak bisa diambil sama sekali. Zhu Hengyu dengan cepat melihat sekeliling. Apa yang Anda lihat tidak jauh adalah hutan rendah. Di semak-semak di tepi hutan, ada pohon kecil yang aneh penuh dengan buah-buahan berwarna-warni. Zhu Hengyu juga tidak peduli, terhuyung-huyung ke pohon buah-buahan, dan mengulurkan tangan untuk mengambil permukaan yang aneh bersisik buah-buahan berwarna, dan melemparkannya ke mulutnya sesegera mungkin. Meskipun Zhu Hengyu juga tahu, 80% dari buah ini mungkin beracun. Namun, bahkan jika dia tahu itu beracun, dia hanya bisa memakannya. Bahkan jika Anda diracuni, Anda dapat secara perlahan menemukan cara untuk mendetoksifikasi. Tapi begitu lapar dan pingsan, semuanya berakhir. Terlepas dari beracun atau beracun, Zhu Hengyu meraih buah aneh berwarna-warni bersisik. Masukkan segenggam ke dalam mulut. Jus pahit dan pedas merangsang mulut Zhu Hengyu. Namun, Zhu Hengyu hanya bisa menelan dengan seteguk besar, makan lebih dari 10 buah berturut-turut, dan Zhu Hengyu sedikit lega. Tapi saat selanjutnya, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Benar saja, permukaannya ditutupi dengan sisik ular, dan itu tampak seperti buah berwarna-warni, yang beracun. Meskipun sisik ular berwarna-warni untuk sementara menyelesaikan masalah kelaparan dan rasa kenyangnya, racun dalam sisik ular berwarna-warni juga mulai mengerahkan kekuatan mereka. Untungnya, buah skala ular berwarna-warni ini, toksisitasnya tidak ganas, hanya membuat seluruh tubuh sakit dan lemah.
Apalagi racun ini tidak akan bertahan lama. Dengan metabolisme alami, itu akan dikeluarkan dari tubuh. Hanya saja, untuk saat ini. Bagaimanapun, tubuh perang Zhu Hengyu akan lemah untuk sementara waktu. Dan saya harus mengatakan, meskipun buah skala ular ini menghilangkan rasa lapar, Zhu Hengyu tidak berani makan lebih banyak. Untuk menyelesaikan masalah gizi sepenuhnya, Zhu Hengyu harus menemukan makanan lain sesegera mungkin. Kalau tidak, cepat atau lambat, Zhu Hengyu akan menghadapi masalah kelaparan. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu menyeret tubuhnya yang lemah dan berjalan di sepanjang jalan. Melalui hutan rendah, padang rumput, kolam. Akhirnya, tidak jauh dari sana, sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pepohonan hijau muncul. Asap berasap naik di atas desa gunung kecil. Melihat ini, Zhu Hengyu tiba-tiba menjadi bersemangat. Mempercepat langkahnya, Zhu Hengyu berjalan sampai ke desa kecil. Berhenti. Tepat sebelum pagar di desa, dua sosok kiri dan kanan. Dua pria muda berjubah kulit dan bersenjatakan tombak menghentikan Zhu Hengyu di depan wajah mereka dengan kewaspadaan. Kedua pemuda dengan baju besi kulit jelas tidak ingin Zhu Hengyu memasuki desa. Melihat ekspresi dijaga penjaga kedua desa, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum diam-diam. Hari ini, dia tidak memiliki kekuatan fisik dan bergegas ke desa berikutnya. Jika Anda pergi pada titik ini, Anda mungkin tersesat di alam liar, beku atau mati kelaparan. Tanpa perlindungan energi, tubuh fisik Zhu Hengyu tidak lagi kuat dan tak terkalahkan. Dibandingkan dengan orang biasa yang belum pernah berlatih, tubuh fisik Zhu Hengyu jelas jauh lebih kuat. Tapi selain itu, saya khawatir tidak ada perbedaan lain. Orang biasa yang relatif kuat ini adalah kondisi Zhu Hengyu saat ini. Orang biasa yang kuat, tanpa persediaan apapun, bisa sendirian, berapa lama dia bisa bertahan di alam liar? Seminggu, sebulan, zona persiapan ini, meski hanya bagian bawah Gunung Wuxing. Ketika orang awam ingin datang, seberapa besar gunung itu? Bagian bawah gunung paling hanya berdiameter 2 atau 3 km. Faktanya, gunung 5 elemen ini tidak sesederhana itu. 5 puncak gunung Wuxing dimasukkan ke dalam kekosongan, melarang semua energi. Setiap gunung berdiameter 10 juta meter. Di bagian bawah seluruh gunung 5 elemen, ada puluhan ribu mil. Butuh waktu lama untuk berjalan dari satu sisi ke sisi lainnya dengan berjalan kaki. Bahkan jika Anda bepergian ratusan mil sehari, itu akan memakan waktu 3 tahun penuh. Oleh karena itu, seluruh area persiapan dapat digambarkan sebagai area yang luas dengan sedikit orang. Tidak semua makhluk di area persiapan mirip dengan Zhu Hengyu. Area persiapan ini telah ada sejak tahun pertama Archaik hingga sekarang. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu. Selama periode ini, banyak orang kuat, sambil menunggu di zona perang, juga akan menikah dan punya anak. Namun, di daerah terlarang ini, semua energi dilarang oleh gunung 5 elemen. Karena itu, tidak ada cara untuk berlatih di zona persiapan. Bahkan jika Anda ingin berlatih, Anda hanya bisa mengolah tubuh, tetapi bukan energi. Mungkin seseorang berkata, Anda dapat kembali ke tengah medan perang yang rusak dan pergi ke sana untuk berlatih. Tetapi pada kenyataannya, gravitasi di zona persiapan milik gravitasi planet normal. Orang-orang yang lahir di sini, begitu mereka memasuki lingkungan hypergravity, langsung ditekan ke dalam saus daging dengan beratnya sendiri. Selain itu, jika Anda ingin mencapai area tengah dari medan perang yang runtuh, Anda harus melintasi saluran dimensi dan melakukan perjalanan melalui badai yang runtuh. Namun, bagaimana bisa seseorang yang tidak memiliki jejak kultivasi dapat melewati badai yang runtuh? Sedangkan untuk langit, 365 fragmen dari medan perang yang runtuh sebagian besar disiapkan untuk kekuatan ekaristi cahaya putih. Hanya ada beberapa fragmen yang sangat kecil, yang dapat digunakan untuk budidaya mereka setelah pembersihan kuat perang kacau. Oleh karena itu, ada sistem budidaya lain di zona persiapan ini. Sistem ini didasarkan pada runtuhnya unik dari 365 fragmen dari medan perang yang runtuh. Dari kecil ke besar, memukul sepanjang jalan akhirnya bisa juga mencapai tubuh suci cahaya putih, bahkan tubuh perang yang kacau. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini.